Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 221 sampai dengan 222 Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2022. Kita akan membahas soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kelima, yaitu persamaan garis lurus. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan dibuka bukunya, perhatikan pada halaman 221 soal nomor 6. Garis lurus L1 melalui titik negatif 1,3 dan 11,12. Persamaan garis L2 adalah 3Y ditambah 4X dikurangi 30 sama dengan 0. Yang A, tentukan persamaan untuk L1 dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, berarti persamaan garis L1 itu melalui titik negatif 1,3 dan 11,12. Maka rumus untuk persamaan garis lurus, mencari persamaan garis lurus yang melalui dua titik adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Maka ini adalah negatif 1 dengan 3 itu sebagai X1 dan Y1-nya. Untuk 11,12 ini adalah X2 dan Y2-nya. Berarti Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 3, dibagi Y2 dikurangi Y1. Y2-nya adalah 12, Y1-nya adalah 3, maka 12 dikurangi 3. Sama dengan X dikurangi X1, berarti X dikurangi X1-nya adalah negatif 1. Dibagi X2 dikurangi X1, berarti 11 dikurangi negatif 1. Y dikurangi Y3, dibagi 12 dikurangi 3 adalah 9. Maka Y dikurangi 3 per 9 sama dengan X dikurangi negatif 1. Berarti X ditambah 1 dibagi 11 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah 12. Kita gunakan perkalian silang. Maka 12 dikali dalam kurung Y dikurangi 3 sama dengan 9 dikalikan dalam kurung X ditambah 1. Maka 12 dikalikan Y adalah 12Y, kemudian 12 dikalikan negatif 3 adalah negatif 36. Sama dengan 9 dikali X adalah 9X, 9 dikalikan 1 adalah 9. Kemudian kita pindahkan ruasnya semua ke sebelah kiri, maka 12Y, 9X dari sebelah kanan pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka menjadi negatif 9X. Dikurangi 36, kemudian angka 9, positif 9 dipindahkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri, maka menjadi negatif 9 sama dengan 0. Maka 12Y dikurangi 9X, negatif 36 dikurangi 9 adalah negatif 45 sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan dibagi masing-masing dengan angka 3. 12Y dibagi 3 adalah 4Y. Kemudian negatif 9X dibagi 3 adalah negatif 3X. Kemudian negatif 45 dibagi 3 adalah negatif 15. Maka persamaan garis L1 adalah 4Y dikurangi 3X dikurangi 15 sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, yang bagian B. Tentukan koordinat titik potong L1 dan L2. Perhatikan persamaan L1 sama dengan 4Y dikurangi 3X dikurangi 15 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang keduanya adalah 3Y ditambah 4X dikurangi 30 sama dengan 0. Kita rubah ini ke bentuk menjadi Y sama dengan. Berarti 3Y, kemudian negatif 4X dikurangi 30, kita pindahkan dari sebelah kanan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Maka menjadi negatif 4X ditambah 30.
Kita bagi semuanya dengan angka 3 untuk mendapatkan nilai Y. Maka 3Y dibagi 3 adalah Y. Kemudian negatif 4X dibagi 3 adalah negatif 4 per 3X. Kemudian 30 dibagi 3 adalah 10. Ini adalah persamaan yang kedua. Untuk menentukan titik potong, substitusikan nilai L2 ke persamaan L1. Persamaan L1-nya adalah 4Y dikurangi 3X dikurangi 15 sama dengan 0. Maka nilai Y-nya kita substitusikan dari persamaan yang L2. Maka 4 dikalikan, nilai Y-nya adalah negatif 4 per 3X ditambah 10. Kemudian dikurangi 3X dikurangi 15 sama dengan 0. 4 dikalikan negatif 4 per 3X adalah negatif 16 per 3X. 4 dikalikan 10 adalah 40. Kemudian dikurangi 3X, dikurangi 15 sama dengan 0. Negatif 16 per 3X, dikurangi 3X, ditambah 40, dikurangi 15. Hasilnya adalah negatif 16 per 3X, dikurangi 3X. 40 dikurangi 15 adalah 25 sama dengan 0. Kita rubah dengan merubah menjadi X semuanya dengan bilangan bulat, maka kita kalikan 3. Negatif 16 per 3X dikalikan 3 adalah negatif 16X. Negatif 3X dikalikan 3 adalah negatif 9X. 25 dikalikan 3 adalah 75. Maka negatif 16X dikurangi 9X adalah negatif 25X. Kemudian 17 dari sebelah kiri ke sebelah kanan pindah ruas, maka menjadi negatif 75. Maka X-nya adalah negatif 75 dibagi negatif 25, hasilnya adalah 3. Maka koordinatnya adalah untuk yang X-nya adalah 3. Kita akan mencari nilai Y-nya. Substitusikan X3, X yang bernilai 3 ini ke persamaan L2, yaitu Y sama dengan negatif 4 per 3X ditambah 10. Berarti Y sama dengan negatif 4 per 3 dikalikan 3 ditambah 10. Angka 3 kita coret. Maka menjadi Y sama dengan negatif 4 ditambah 10. Y sama dengan 6. Maka X-nya 3, Y-nya 6. Maka koordinat titik potongnya adalah 3,6. Selanjutnya soal nomor 7. Hubungan antara jumlah kalori C dan jumlah lemak F dalam gram dinyatakan dengan persamaan C sama dengan 12F ditambah 180. A. Temukan perpotongan sumbu C pada garis. Maka untuk yang A ini perpotongan sumbu C-nya, maka nilai F-nya harus 0. Karena perpotongan di sumbu C. Maka C, persamaannya sama dengan 12F ditambah 180. F-nya adalah 0, maka substitusikan nilai F0 ini. C sama dengan 12 dikalikan 0 ditambah 180. 12 dikalikan 0 adalah 0, maka C adalah 180. Maka koordinatnya adalah 0,180. Yang B, gambarlah grafik dari persamaan garis tersebut. Maka untuk mendapatkan grafik ini kita harus mencari satu titik lagi. Maka kita bisa mencari titik potong ke sumbu F. Jadi tentukan perpotongan sumbu F-nya, maka kita nanti akan mendapatkan nilai. Maka nilai C-nya adalah 0. Karena akan mencari perpotongan di sumbu F, maka nilai C-nya harus 0. Persamaannya adalah C sama dengan 12F ditambah 180. Masukkan C-nya, yaitu 0, sama dengan 12F ditambah 180. Maka F adalah, jadi pindahkan F-nya, menjadi negatif 180 dibagi 12, hasilnya adalah negatif 15. Maka koordinatnya adalah negatif 15,0. Setelah dua titik kita temukan, kita ketahui, maka kita dapat membuat grafiknya. Berarti yang pertama, titik potongnya adalah 0,180, berarti 0,180, berarti Y-nya adalah 180. Kemudian, yang kedua koordinatnya adalah negatif 15,0, berarti negatif 15,0. Jadi yang X ini adalah sebagai F, dan Y-nya itu sebagai C. Maka inilah grafik dari C sama dengan 12F ditambah 180. Selanjutnya yang C, berapa banyak kalori dalam makanan yang mengandung 30 gram lemak? Maka banyaknya kalori dalam 30 gram lemak
Perhatikan persamaannya, C sama dengan 12F ditambah 180. Maka kita substitusikan nilai F-nya yaitu 30 gram. C sama dengan 12 dikalikan 30 ditambah 180. 12 dikalikan 30 adalah 360 ditambah 180, hasilnya adalah 540. Maka jumlah kalori dalam 30 gram lemak adalah 540 kalori. Selanjutnya soal nomor 8. Obat penisilin. Penisilin adalah obat antibiotika. Diberikan kepada pasien rumah sakit. Hanya 60% penisilin yang masih aktif 1 jam kemudian karena perlahan larut ke dalam darahnya. Tren ini bertahan pada akhir setiap jam. Dengan penisilin masih aktif 60%, katakanlah pada jam 8 pagi pasien menerima penisilin dosis 300 mg. Isi tabel di bawah ini untuk menunjukkan berapa banyak penisilin yang masih ada dalam darah pasien pada pukul 8 dan 11. Perhatikan, penisilin pada waktu pagi jam 8, jumlahnya adalah 300 mg. Maka pada jam 9, perhatikan di sini ada pernyataan bahwa hanya 60 penisilin yang masih aktif 1 jam kemudian, berarti 1 jam dari jam 8. Berarti 60% dikalikan jam 8 yaitu 300. Hasilnya adalah 0,6 dikalikan 300 yaitu 180 mg. Kemudian yang jam 10 berarti 1 jam dari jam 9. Maka 60% dari dosis jam dari kandungan penisilin yang masih aktif yaitu 180. Maka 0,6 dikalikan 180 hasilnya adalah 108 mg ketika jam 10. Bagaimana ketika jam 11? Maka ketika jam 11, 1 jam dari sebelum jam 11 adalah jam 10. Maka kandungan penisilinnya adalah 60% dikalikan penisilin pada 1 jam sebelumnya, yaitu jam 10. Berarti 60% dikalikan 108. Hasilnya adalah 0,6 dikalikan 108, yaitu 64,8 gram. Jadi ini adalah kandungan penisilin yang jam 9 adalah 180 mg, jam 10 108 gram, dan jam 11 adalah 64,8 mg. Selanjutnya soal nomor 9. P negatif 4,3. Q A,1, R 1, negatif 2, S B,2, dan T 4, C merupakan 5 titik koordinat yang membentuk garis lurus. Tentukan nilai A, B, dan C. Karena titik-titik tersebut, kelima titik tersebut membentuk garis lurus, maka gradien atau kemiringannya itu akan sama. Jadi untuk menentukan gradiennya, kita harus tentukan gradien dari 2 titik yang diketahui. 2 koordinat yang diketahui adalah P negatif 4,3 dan R adalah 1, negatif 2. Maka gradiennya atau kemiringannya yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Y2-nya adalah negatif 2. Y1-nya adalah 3. Maka negatif 2 dikurangi 3 dibagi X2-nya adalah 1. X1-nya adalah negatif 4, maka 1 dikurangi negatif 4. Negatif 2 dikurangi negatif 3, negatif 2 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 5. 1 dikurangi negatif 4, hasilnya adalah 5. Maka negatif 5 dibagi 5, hasilnya adalah negatif 1. Maka gradiennya kita ketahui yaitu negatif 1. Maka untuk mencari nilai A, kita cari dulu nilai A. Maka perhatikan koordinatnya, yaitu koordinat Q, yaitu A,1, dan salah satu titik, yaitu misalkan 1, negatif 2. Maka kita bisa menggunakan rumus M, karena gradiennya adalah sama. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. M-nya berapa? Nilai M-nya karena berbentuk garis lurus sama negatif 1 sama dengan Y2 berarti negatif 2 dikurangi Y1 adalah 1 dibagi X2-nya adalah 1, X1-nya adalah A, berarti 1 dikurangi A.
perkalian silang, maka negatif 1 dikalikan 1 dikurangi A sama dengan negatif 2 dikurangi 1 adalah negatif 3. Negatif 1 dikalikan 1 adalah negatif 1, negatif 1 dikalikan negatif A adalah menjadi A sama dengan negatif 3, sehingga A-nya adalah negatif 3 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 2. Jadi nilai A-nya udah kita ketahui negatif 2. Kemudian untuk mencari nilai B, perhatikan koordinat S yaitu B, 2 dan salah satu titik yang diketahui misalkan adalah R, yaitu 1, negatif 2. Maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Gradiennya sama, nilai M-nya yaitu negatif 1. Sama dengan Y2-nya adalah negatif 2, berarti negatif 2 dikurangi Y1-nya adalah 2, berarti negatif 2 dikurangi 2, dibagi X2-nya adalah 1, berarti 1 dikurangi nilai dari X1-nya yaitu B. Kita perkalian silang, berarti negatif 1 dikalikan 1 dikurangi B sama dengan negatif 2 dikurangi 2 adalah negatif 4. Negatif 1 dikalikan 1 adalah negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif B adalah B sama dengan negatif 4. Sehingga B sama dengan negatif 4 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 3. Untuk mencari nilai C, perhatikan koordinat T, 4, C dan salah satu titik yang sudah kita ketahui, misalkan adalah titik R 1, negatif 2. Maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. M gradiennya sama karena berbentuk garis lurus, maka negatif 1 sama dengan Y2-nya adalah negatif 2 dikurangi Y1-nya adalah C dibagi X2-nya adalah 1 dikurangi X1-nya adalah 4, 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3, dikalikan silang dengan negatif 1. Maka negatif 1 dikalikan negatif 3 sama dengan negatif 2 dikurangi C. Negatif 1 dikalikan negatif 3 adalah 3 sama dengan negatif 2 dikurangi C. Sehingga 3 yang negatif 2 dari sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri. Maka 3 ditambah 2 sama dengan negatif C. Sehingga C adalah negatif 5. Jadi jawabannya C-nya adalah negatif 5. Selanjutnya soal yang ke-10. Seorang manajer pemasaran tertentu mendapat gaji sebesar 100 juta rupiah per tahun di samping komisi sebesar 5% untuk semua penjualan selama tahun tersebut. Persamaan berikut menunjukkan gaji tahunan yang diterimanya. Simbol X merupakan total penjualan tahunan. Jadi X-nya total penjualan tahunan dan simbol Y merupakan kompensasi tahunan. A. Berapa gaji manajer tersebut jika penjualan sebesar 5 miliar rupiah setiap tahunnya? Maka kalau kita lihat persamaannya, maka total gaji manajer itu adalah total gaji sebesar 100 juta per tahun ditambah 5% dari komisi penjualan. Berarti sama saja dengan 100 juta ditambah 5% adalah 0,5 dikalikan penjualan. Perhatikan yang A pertanyaannya. Berapakah gaji manajer tersebut jika penjualan sebesar 5 miliar rupiah setiap tahunnya? Berarti gaji manajer jika penjualan sebesar 5 miliar rupiah. Maka total gaji yaitu 100 juta ditambah 0,5 dikalikan penjualan. Penjualannya adalah 5 miliar. Berarti 100 juta ditambah 0,5 dikali 5 miliar. 0,5 dikalikan 5 miliar hasilnya adalah 250 juta. Ditambah 100 juta hasilnya adalah 350 juta. Sehingga gaji manajer itu sebesar 350 juta rupiah. Ketika total penjualannya adalah 5 miliar. Yang B, berapa gaji manajer tersebut jika penjualan sebesar 3 miliar rupiah setiap tahunnya? Maka gaji manajer jika penjualan sebesar 3 miliar rupiah, maka total gaji sama dengan 100 juta rupiah ditambah 0,5 dikalikan penjualan. Maka 100 juta rupiah ditambah 0,5 dikalikan penjualannya ada 3 miliar. 0,5 dikalikan 3 miliar adalah 150 juta. Kemudian ditambahkan gaji pokoknya yaitu sebesar 100 juta. Hasilnya adalah 250 juta. Maka gaji manajer ketika penjualannya 3 miliar rupiah adalah 250 juta.
Yang C, apa implikasinya terhadap koordinat perpotongan garis lurus dengan sumbu Y dalam kasus seperti ini? Maka gaji tambahan 5% ini diperoleh apabila gaji tersebut minimal sebesar 100 juta rupiah. Kenapa? Dikarenakan grafiknya memotong pada sumbu Y saat posisi gajinya sebesar 100 juta rupiah. Perhatikan ini ketika memotong sumbu Y, gajinya sebesar 100 juta rupiah. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 221 dan 222. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.